Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal penalaran matematika untuk latihan SNBT tahun 2026. Sekarang kita udah masuk ke soal yang baru. Ya, mungkin saya bacakan dulu ya. Berikut adalah diagram tangki penampungan air toilet duduk. Penampang tangki merupakan trapesium dengan EF, katanya di sini EF-nya ini ya, sejajar dengan AB. EF-nya ini diketahui EF-nya 20 cm, lalu AB-nya 10 cm, lalu tinggi PR-nya adalah 20 cm, lalu penampang mendatar merupakan persegi panjang ini ya, yang berbayang ini warna hitam. Diketahui bahwa FG-nya sama dengan BC sama dengan 40 cm ya, FG dan BC sama. Nah, katanya di sini toilet memiliki dua tombol. Jika tombol satu ditekan, maka seluruh air di dalam tangki digunakan. Nih, kondisinya kalian lihat nih, yang hitam ini adalah airnya gitu ya. Ini misalkan dianggap full gitu ya. Jadi kalau misalkan tombol satu kita klik gitu ya, maka air ini dia akan menurun, artinya akan habis gitu ya. Jadi ini adalah permukaan air, ketika diklik tombol satu dia akan turun gitu ya. Lalu ketika tombol 2 ditekan, maka akan terpompa keluar sehingga permukaan air turun ke titik Q. Nah, jadi ketika tombol 2 ditekan, maka permukaan air ini akan turun ke titik tertentu. Nah, apa bedanya dengan satu? Yang satu itu adalah tombol ketika ditekan, permukaan airnya tuh langsung habis karena seluruh air digunakan katanya. Itu ya perbedaannya. Nah, sekarang pertanyaannya, jika tombol 2 ditekan dan membuat permukaan air turun menjadi X cm, nah ini mungkin agak ambigu teman-teman. Seharusnya turunnya itu sebesar X cm ya. Kenapa saya tahu? Karena ketika saya coba menjadi X cm itu gak ada jawabannya ya. Jadi sudah saya kerjakan duluan sebenarnya. Volume air yang digunakan dari tombol 2 berapa liter? Oke. Sekarang kita akan lihat nih. Jadi ketika tombol 2 ditekan, permukaan airnya turun dan misalkan turunnya itu sampai sini gitu ya. Dan turunnya sebesar X cm tadi. Jadi ini bukan airnya di sini, bukan permukaan airnya itu X cm dari bawah gitu ya, tapi X cm dari atas. Karena yang digunakan itu sebesar X cm gitu ya, turunnya itu sebesar X cm. Mungkin katanya salah ya, harusnya sebesar X cm bukan menjadi. Nah, selanjutnya apalagi yang diketahui? Ini yang sudah saya tulis yang diketahuinya. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Kalian lihat di sini ada volume air, dan karena bentuknya ini adalah sebuah prisma dengan alas trapesium tentunya, maka kita bisa menggunakan sebuah rumus prisma ya. Rumus volumenya yaitu luas alas kali tinggi gitu ya. Nah, di sini ya, mungkin saya bentuk aja dulu sebuah trapesiumnya ya. Ini mungkin agak kurang baik ya di gambarnya. Nah, gini, terus gini, sebentar, gini, terus gini, ya. Saya ngambil yang digunakannya aja, jadi yang sebelah sini, yang kecilnya. Jadi ini Q, ini A, ini P, ini
B, C, sama D. Ini yang digunakan ketika tombol kedua diklik. Nah, kita pengen mengetahui volume airnya itu seberapa sih gitu ya saat tombol 2 diklik. Nah, kita lihat di sini karena luas alasnya berupa trapesium ya. Kita harus tahu dulu luas alasnya berapa. Oke. Nah, luas alasnya itu dilihat dari bentuk trapesium ini, yang depannya ya. Nah, ini mungkin saya gambar ulang. Nah, ini seperti ini. Luas alasnya, ini A, ini B, yang tengah-tengahnya Q. Ya mungkin di sini apa ya? X sama jangan X. P sama Q mungkin. Oh, udah dipakai. R sama S udah. Mungkin P sama W lah ya. Nah, nggak ada ya. Nah, luas dari trapesium itu dirumuskan sebagai setengah dikali panjang sisi sejajar PS ya, mungkin saya singkat, dikali tingginya adalah ini, yaitu yang X tadi ya, ini X. Nah, setengah dikali jumlah panjang sisi sejajar yang AB dan PW. Ini kan sejajar nih. Nah, ini sejajar. Lihat, AB-nya diketahui adalah 10 cm. Jadi ini 10 ditambah PW. Nah, sekarang pertanyaannya PW-nya berapa? Nah, ini yang ribet ya. Tapi saya mungkin akan sederhanakan bahasanya. Jadi kita bentuk dulu nih sebuah trapesium pada umumnya. Lalu kita bentuk sebuah segitiga. Kalian lihat ya, di sini ada, mungkin saya perbesar trapesiumnya karena kita akan menggunakan konsep kesebangunan. Kalau kalian belum lihat tentang konsep kesebangunan, silakan baca dari yang lainnya sumbernya. Kalau di channel saya ada, cuman bukan konsep tapi lebih ke contoh soal ya. Nah, yang atasnya AB. Terus di sini ada permukaan air yang turun tadi ya. Nah, ininya E sama F. Ya mungkin di sini P sama W ya. Sudah ini. Karena ada dua trapesium nih. Trapesium kecil dan trapesium besar. Gitu ya. Nah, yang habis itu yang digunakan itu adalah trapesium kecil yang ini ya, yang ABPW. Sekarang kita ingin menggunakan konsep kesebangunan. Lihat di sini ada segitiga nih. Ya. Ada segitiga dan membentuk dua segitiga. Segitiga yang kecil yang ini dan segitiga yang besar. Mungkin saya kasih pi aksen ya. Karena ini sama nih. Ini sama itu sama. Kalau di gambar saya mungkin agak belok ya, cuman di sini enggak ya. Lurus di yang digambar. Tapi ini sama nih harusnya. Nah, misalkan ininya adalah apa ya? M mungkin. Nah, sekarang kita akan bentuk sebuah segitiga. Jadi diturunkan terus ya, teman-teman. Nah, ini A, ini P aksen, ini P, sama ini E, ini M. Gitu. Nah, di sini ada dua segitiga tadi. Ya. Takutnya bingung ya. Mungkin saya akan langsung aja ke bentuk segitiganya. Segitiga yang kecil dan segitiga yang besar. Ya, lihat ya. Yang ini saya bagi jadi segitiga kecil dan segitiga besar. A, P aksen P, ya lihat A, P aksen P. Terus A, terus di sini ada E, ada M. Nah, yang kita cari adalah ini gitu. Dan kita tahu bahwa AB-nya itu 10 cm ya tadi. Ya, 10 cm nih. AB-nya 10 cm. Artinya bahwa ini juga 10 cm gitu ya, yang sebelah sini. Nah, ini juga 10 cm. Pasti sama karena dia sejajar dan segaris ya. Nah, pasti sisi-sisi yang sebelah sini itu sama. Kenapa? Karena
trapesiumnya ini dia tidak, kalau dilihat itu tidak bengkok ya. Nah, nih di sini tidak bengkok, lurus. Jadi artinya sisi yang sebelah sini itu pasti sama dengan sisi yang sebelah sini. Gitu ya. Nah, sekarang kita harus mengetahui sisi yang dibulutin ini. Dengan menggunakan konsep kesebangunan, kita akan tahu ya. Nah, sekarang kita cari dulu EM-nya dan ini ya. Ini dan ini. Karena ya ini pasti sama ya. Jadi kita pilih salah satu aja. Misalkan EM. EM-nya berapa? EM-nya dihitung dari bawahnya. EF kan berapa EM? EF itu adalah 20 cm. Gitu. Nah, karena ini 20 cm ya semuanya EF dan EM itu sama dengan ini apa ya, mungkin W aksen ya. Sama dengan W aksen F ya. Maka ini adalah bagi 2 dari sisa pengurangan 20 dikurangi 10 ya. Jadi kan kalau 20 itu kan EF ya. EF dikurangi MW aksen ya, EF itu yang besar dikurangi MW aksen itu yang 10. Berarti 20 kurang 10 kan 10 tuh. Nah, karena ini terbagi menjadi 2, kita bagi dengan 2 aja gitu ya. Jadi 10 bagi 2 sama dengan 5 cm. Jadi ini masing-masing 5 cm gitu ya. Jadi kita dapat nih EM-nya 5 cm. Terus AM-nya berapa? AM-nya adalah tinggi dari trapesium yang ini. Yang nih. PR ya. PR-nya berapa? PR-nya katanya 20. Yang diketahui ya. Jadi ini 20. Lalu yang kecil apa lagi yang diketahui? Ini. Kita punya ini, api aksen. Ya, yang ini. Api aksen berapa? Api aksen itu adalah hasil pengurangan panjang yang ini dikurangi dengan panjang yang sebelah sini. Gitu. Kayaknya enggak deh. Sorry. Tadi kan kita udah tahu ya bahwa panjang atau tinggi dari permukaan airnya kan X. Jadi ini udah X ternyata ya. Api aksennya X. Nah, sekarang kita pengen mengetahui P aksen. Dengan menggunakan kesebangunan, kita sesuaikan. Lihat nih, sisi-sisinya. Yang ini berhadapan dengan X ya. Berarti X ini juga berhadapan dengan 20 per 20. Terus ini kita bandingkan yang kecil dengan yang besar. PP aksen ya. PP aksen yang ini sudutnya ini ya, berhadapan dengan sudut ini. Berarti ini harus berhadapan dengan 5 per 5 gitu ya. Jadi disesuaikan nih. Jadi misalkan sudut ini kan berhadapan dengan X, berarti dibagi dengan sudut ini ya 20 gitu. Dibandingkan dengan sisi yang lain. Sudut ini berhadapan dengan sisi yang ini, dibagi ini 5 gitu. Dapatlah ini. Nah, sekarang kita tahu nih bahwa 5 kali X 5X 20 kali PP aksen. Jadi PP aksennya adalah 5X per 20 ya. Dapat nih sisi dari PP aksennya adalah 5X per 20. Nah, yang ini ya 5X per 20. Nah, karena tadi katanya sama, maka ini juga sama nih 5X per 20. Begitu. Jadi kalau dijumlahkan jadinya 10X per 20. Kita sederhanain atau jangan? Janganlah ya. Nah, jadi 10X per 20. Nah, karena di sini ada sisa ya, sisi dari sisanya 10, ya maka kita tinggal menjumlahkan aja dengan 10. Sehingga 10 ya, dikali ini 20 kali 10 200, jadi 10 plus 200 ada X per 20. Nah, sehingga panjang dari PW yang dimaksud yang di sini itu ya adalah 10X
plus 200 per 20. Mungkin saya gambarkan ulang. Ini AB ya, ABPW ya. ABPW. Dapat nih 10x plus 200 per 20. Tingginya X, maka luas alasnya atau luasnya adalah setengah tadi ya, pakai yang tadi. Panjang sisi yang sejajar yaitu 10 ya. AB-nya kan 10 nih. 10 ditambah 10x plus 200 per 20 dikali tingginya yaitu X. Gitu. Nah, sekarang karena kita butuh tinggi dari trapesiumnya, tinggi dari prismanya. Nah, sekarang kita lihat tinggi dari prisma itu selalu tegak lurus terhadap alasnya. Nah, sekarang karena alasnya adalah trapesium, maka tingginya itu selalu tegak lurus dengan alasnya, yaitu ini. Nah, sisi yang ini. Ya, sisi yang ini pokoknya. Berapa? Ya sama dengan BC. BC berapa? BC-nya adalah mana? Nah, BC-nya adalah 40. Jadi tingginya adalah 40. Tinggi Tinggi bukan trapesium. Tinggi segi prisma ya. Tinggi prisma. Tinggi prismanya adalah 40. Nah, jadi volumenya adalah luas alas yang ini ya, luas alas dikali tingginya tadi 40 ya. Nah, ini 40 BC kan yang ini ya, tegak lurus terhadap alas. Jadi tinggal dijumlahin aja, dikaliin setengah ya, setengah dikali 10 ditambah 10x ditambah 200 per 20 dikali X dikali berapa? 40 ya. Aduh, ini X-nya sama kayak kali ya. Mungkin saya kasih kurung aja, takutnya bingung. Dikali 40. Nah, kalau dilihat dari jawabannya, ini sepertinya nggak ada. Tapi sebenarnya ada, teman-teman. Kalau kalian lihat di sini ya, saya sederhana ini. Saya coba untuk menyamakan dengan pilihan jawabannya. Jadi per 2 ini kita bisa masukkan ke semuanya. 2x plus 200 per 20 kita manipulasi ya. X kali 40 per 2 ya. Nah, sekarang kita manipulasi yang sebelah sini. 10 ditambah berapa? 10 ditambah ini bisa dibagi ya. Ini kita bagi nih. 10x per 20 ditambah 200 per 20. Kita bagi ya. Menjadi 2 bagian per 2 dikali X dikali 40. Terus kita punya di sini aja dulu. 10 plus 10 dibagi 20, sisa yang bawah doang ya, 2. Jadinya X per 2 plus berapa nih? 200 dibagi 20 kan 10 ya. Dikali X dikali 40 pernya di sini aja supaya sama dengan pilihan jawabannya ya. 2. Nah, di pilihan jawabannya ternyata yang di sini 20. Kita lihat ya, bentuk pilihan jawabannya memang harus disamakan supaya nggak ini ya. Sebentar. Nah, ini harus 20 nih, 20 semua soalnya. Nah, kalau gitu kalian bisa gini. Sebentar. Kalian bisa ya kaliin aja dengan 10 gitu. 10 ditambah X ya. Ini X ya. Per 2 dikali 10 per 10.
plus 10. Jadi ini kan 10 per 10 kan 1 ya. Jadi nggak merubah bentuk aljabarnya. Begitu. Lalu hasilnya adalah 10. 10 ini gak usah dikaliin dengan ini. Kita kaliin yang bawahnya doang ya. Jadi X per 20. Ini sebenarnya supaya sama ya. Dikali 10 ditambah 10 dikali X kali 40 dibagi 2. Nah, langkah terakhir kalian tinggal keluarin salah satu 10-nya, mau yang mana, mau yang ini juga bebas ya. 10 ditambah kurung buka, misalkan 10 yang ini, jadi 10 ini pindah ke sini ya. 10 ditambah X per 20 dikali 10. Ini bingung gak ya? Ini X ya teman-teman, ini kali. Ntar X nya gimana ya? X nya gini kali. Aduh, bingung. Ya udahlah, X nya gini aja. Nah, X per 20 dikali 10 plus 10. Sorry, kan udah gak ada. Udah kita pindahin. Dikali X dikali 40. Udah. Nih jawabannya adalah A kalau gak salah ya. Lihat. Ya, A ya jawabannya. 10 plus 10 plus X per 20 kali 10 per 2 kali 40 kali X. Gitu ya jawabannya itu.